Bab 577. Persilakan Dewa Tarung Dasim. Binatang mati dari negara Deagrox hanya setinggi 170 cm. Kulitnya berwarna perunggu, seperti lelehan logam, memberi rasa ketakutan pada semua orang. Dia telah mempelajari Muay Thai kuno selama 30 tahun. Dan dalam 99 pertarungan maut, dia membunuh musuh dalam waktu 30 detik. Sisi lainnya berdiri Raja Serigala. Sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu lebat. Matanya redup, benar-benar seperti serigala. Saat kecil, Raja Serigala tumbuh dalam kawanan serigala. Keterampilan bertarungnya dipengaruhi serigala dan sangat kuat. Begitu keduanya muncul, memberikan rasa ancaman bagi semua orang. Semua orang terengap-engap. Master petarung paling kuat, sekali muncul membawa ancaman kematian bagi semua orang. Jangan sampai dia mati. Batu Sahid memberi perintah. Raja Serigala berdiri di samping dan tidak bergerak. Binatang mati mengangguk lalu melangkah maju. Dia ingin melawan White Tiger sendirian. White Tiger mengaitkan jarinya. Ayo maju bersama. Biar menghemat waktuku. Binatang mati dan Raja Serigala saling memandang. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Sepertinya mereka terkejut dengan perilaku bodoh dari White Tiger itu. Dia meminta kalian berdua untuk naik bersama. Ayo maju bersama. Mata Batu Sahid penuh dengan niat membunuh. Duar, binatang mati dan Raja Serigala saling memandang. Kemudian binatang mati bergerak lebih dulu. Buk buk buk. Setiap langkahnya merusak lantai arena. Setelah 3 langkah, bang, krak, arena tinju hitam meledak secara langsung. Mengejutkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa arena tinju hitam terbuat dari bahan khusus. Hanya dengan beberapa injakan membuatnya hancur. Kekuatan mengerikan apa yang dia miliki. Binatang mati dalam sekejap sampai di hadapan White Tiger. Menekukkan lutut menyerang White Tiger. Lutut ini pasti lebih berbahaya daripada tertabrak mobil. Dampaknya pasti tidak kalah dari mobil sport menabrak kereta. Seketika, Raja Serigala juga bergerak. Wah! Dia memiliki kelincahan dan kecepatan seperti serigala liar. Dia menerkam ke depan. Dengan jarak puluhan meter, dia menyerang White Tiger. Baik binatang mati atau Raja Serigala, asal bisa menyentuh White Tiger, anggota tubuhnya pasti akan meledak. Keduanya mengeluarkan jurus pembunuh paling keji. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi mesin pembunuh. Setiap hari meneliti bagaimana membunuh orang dengan cepat dan efisien. Mengerikan. Merasakan Raja Serigala dan binatang mati dalam jarak dekat. White Tiger itu tersenyum. Bang! Dia meninju lutut binatang mati dengan tangan kirinya. Tinju kanan menghantam cakar Raja Serigala. Cari mati. Bukankah ini memukul batu dengan telur? Menurut semua orang, ini adalah tindakan sia-sia. Bang! Tinju White Tiger bertabrakan dengan lutut binatang mati. Krak! Segera. Lututnya yang sekeras logam meledak hancur. VTTT. Binatang mati terhempas keluar. Bang! Dengan satu pukulan dari White Tiger, seluruh lengan Raja Serigala itu terpelintir dan berubah bentuk. Dia tersungkur tepat di depannya. Dalam sekejap, semua orang tercengang, melihat ke arena dengan tidak percaya. Dua dewa petarung yang tidak terkalahkan dalam 99 dan 100 pertempuran diremukkan bersama. Jeritan binatang mati dan Raja Serigala membawa semua orang kembali ke dunia nyata. Keduanya kalah. Batu Sahid tidak bisa duduk diam lagi. Dia terlalu kuat. Nathan juga tersenyum. Dengan ada saudara-saudaranya di sekitar, dia tidak perlu beraksi sama sekali. Tak terkalahkan benar-benar membosankan. Kalian punya berapa banyak orang lagi? Maju saja bersama. Jangan buang waktu. Kata-kata Nathan benar-benar membuat Batu Sahid marah. Dia meraung, pengawal. Persilakan Dewa Tarung Dasim. Hasim Capaga, Tuan Nahresi dan yang lainnya sangat bersemangat. Master yang sebenarnya akan datang. Duar, ketika bayangan muncul. Tekanan seperti puncak gunung memenuhi udara. Bab 578. Mimpi buruk yang terus menghantui. Dewa Tarung Dasim sudah datang. Dia bukan hanya pemegang rekor kompetisi pertarungan maut, tetapi juga dewa perang di negara Ulvelen. Identitas lainnya tidak penting. Yang terpenting, dia adalah dewa perang. Di zaman dulu,
Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Awalnya semua orang hanya menganggapnya sebagai mesin petarung. Tapi sekarang berbeda. Setelah mengetahui identitasnya sebagai dewa perang. Di mata semua orang, itu benar-benar berbeda. Datang ke dunia fana. Berbaur dengan orang-orang biasa semakin menonjolkan keberadaan seperti dewa. Dewa Tarung Dasim berpakaian sederhana. Mengenakan sweter hitam dan topi. Yang menakutkan adalah dia mengenakan topeng setengah serigala. Begitu dia naik ke panggung, pusat perhatian tertuju padanya. Dewa Tarung Dasim ke arena selangkah demi selangkah. Suhu di lapangan turun drastis. Aura pembunuh memenuhi ruangan. Begitu orang-orang biasa ini bersentuhan dengan hawanya, mereka terengap-engap. Bahkan tidak bisa bernafas. Wajah pucat pasi. Seperti hampir mati. Inilah auranya. Dewa perang di suatu negara setidaknya sudah membantai ribuan orang. Aura pembunuh yang diasah di medan perang. Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan petarung biasa. Begitu Dewa Tarung Dasim keluar, Batu Sahid dan yang lainnya semakin bersemangat. Sepandai apapun White Tiger, bisakah melawan Dewa Tarung Dasim? Bunuh dia. Aku akan memberimu 1 triliun. Batu Sahid berteriak. Aku tambahkan 100 miliar. Aku tambahkan 300 miliar. Titik titik titik. Semua orang mulai memotivasi. Harga naik secara bertahap. Asal Dewa Tarung Dasim membunuh White Tiger, dia akan mendapatkan 2 triliun. Inilah yang diimpikan banyak orang. Bahkan Dewa Tarung Dasim tidak terkecuali. Matanya bersinar dengan ganas. Demi uang ini, dia akan membunuh siapapun. Bahkan dewa sekalipun. Mana orangnya? Dewa Tarung Dasim bertanya dengan suara rendah. Semua orang menunjuk ke White Tiger. Dewa Tarung Dasim berjalan menuju White Tiger selangkah demi selangkah. Ada aura bahaya di sekujur tubuhnya. Seolah-olah setan neraka terlahir kembali. Ketika dia marah, mayat akan menggunung dan darah akan mengalir seperti sungai. Mengerikan. Sangat mengerikan. Dewa Tarung Dasim berdiri di depan White Tiger dan menatapnya. Saat keempat mata bertemu, wajah Dewa Tarung Dasim berubah liar. Dia. Kenapa bisa dia? Dia. Bibir Dewa Tarung Dasim berkedut. Melihat White Tiger tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa melupakan pria ini. Malam itu, orang ini bersama 18 penunggang dewa. Total 19 orang mengalahkan pasukan puluhan ribu negara Ulfelen secara langsung. Setelah itu, 19 orang memasuki negara Ulfelen, tak terkalahkan dan menyapu sepanjang jalan. Dalam satu malam, Ulfelen dimusnahkan. Sebagai dewa perang Ulfelen, dia juga dikalahkan, dan hanya bisa menyaksikan negara itu dimusnahkan. Dewa perang Kunlun dari Neslandia adalah orang paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Bawahannya juga gagah dan pandai bertarung, tak terkalahkan di dunia. Terutama orang di depannya, memberinya trauma seumur hidup. Itu adalah mimpi buruk yang terus menghantuinya, menjeratnya seumur hidup. Sekarang setiap malam bermimpi, adalah pemandangan negara Ulfelen dimusnahkan malam itu. Wajah kejam Raja Perang White Tiger muncul. Setiap kali bermimpi, selalu terbangun ketakutan. Pria itu terlalu kuat. Dia tidak bisa melupakan adegan satu orang membobol kam 10.000 orang dan membunuh mereka semua. Hari ini, dia ternyata melihatnya lagi di sini. Dia mengerti bahwa kubu Dewa Perang Kunlun terlalu kuat. Walau diberi waktu 100 tahun, dia tetap tidak akan bisa membalas dendam. Sekarang dia hanya bisa terus mengikuti kompetisi bertarung untuk melampiaskan emosinya. Perlahan bertirakat, untuk menghapus trauma yang dibawa Dewa Perang Kunlun kepadanya. Dia tidak pernah membayangkan dia akan bertemu dengan Raja Perang White Tiger. Oh ya, 5 Raja Perang Neslandia hampir tidak dapat dipisahkan dari Dewa Perang Kunlun. Raja Perang White Tiger ada di sini, yang berarti Dewa Perang Kunlun juga ada di sini. Bersambung.